Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Putri Haniza Rahma Annisa dan Aji Jaulfa Harahap akan menjelaskan materi semantik, yaitu arti kategori gramatikal. Selamat menyaksikan. Arti kategori gramatikal. Cruz mengemukakan tentang arti gramatikal, yaitu istilah arti gramatikal tidak digunakan untuk menyebut satu macam fenomena arti saja. Ia mengemukakan bahwa arti gramatikal salah satunya digunakan untuk kategori gramatikal, misalnya nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Nomina atau sering juga disebut kata benda. Dari segi semantis, kita dapat mengatakan bahwa nomina adalah kata yang secara tipikal mengacu kepada manusia, binatang, benda, tempat, dan konsep atau pengertian. Misalnya Ahmad, meja, Jakarta, dan keadilan. Perilaku semantis dapat diketahui melalui fitur semantis yang terdapat dalam sebuah kata. Fitur semantis atau biasa juga disebut sebagai komponen semantik dan pokok semantik merupakan bagian dari arti yang harus ada dan tidak dapat dipisahkan, yang berkombinasi sedemikian rupa untuk menghasilkan arti yang lebih kompleks. Fitur semantik dapat bersifat universal, yaitu berlaku dalam bahasa manapun. Contoh, kata kuda atau kata yang sepadan dengannya dalam bahasa lain memiliki fitur-fitur semantik yang kurang lebih universal, yaitu berkaki 4, bermata 2, dan warna tubuhnya hanya bisa hitam, putih, coklat, abu-abu, atau kombinasi dari warna-warna tersebut. Fitur semantik juga bisa bersifat kodrati. Oleh karena itu, penyimpangan dari sifat kodrati ini akan menimbulkan keganjilan. Dalam kaitannya dengan contoh kuda, akan sangat aneh bila ada orang berkata, "Kuda saya hijau," karena fitur semantik hijau tidak ada pada kuda. Kemudian ada verba. Verba atau biasa juga disebut kata kerja. Dari sudut pandang semantik, secara umum, verba merupakan bentuk yang mengandung salah satu arti perbuatan, proses, dan keadaan. Misalnya kata menanam, membaik, dan tidur. Selain mengandung salah satu dari 3 macam arti di atas, Basman menambahkan bahwa verba juga dapat mengandung arti kejadian dan kecuacaan. Verba yang mengandung arti perbuatan, contoh, lari dan belajar, dapat menjadi jawaban untuk pertanyaan apa yang dilakukan oleh subjek. Adapun verba yang mengandung arti proses, misalnya meledak, mati, jatuh, kebanjiran, mengering, terbakar, dan terdampar, dapat menjawab pertanyaan apa yang terjadi pada subjek. Verba proses juga menyatakan adanya perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, misalnya membesar. Dapat digunakan untuk menyatakan perubahan dari yang kecil ke yang lebih besar. Perbedaan utama dari verba perbuatan dan verba proses terletak dalam penggunaannya dalam kalimat perintah. Semua verba perbuatan dapat dipakai dalam kalimat perintah, tetapi tidak semua verba proses dapat dipakai dalam kalimat perintah. Contoh, kata lari dapat digunakan dalam kalimat lari atau larilah. Akan tetapi kata meledak tidak dapat digunakan dalam kalimat meledaklah, kecuali dalam kasus tertentu, misalnya dalam pertunjukan sulap. Kemudian, verba keadaan menyatakan bahwa verba berada dalam situasi tertentu. Contoh, kata suka mengandung arti keadaan. Pada umumnya, verba yang mengandung arti keadaan tidak dapat menjawab pertanyaan apa yang dilakukan oleh subjek, apa yang terjadi pada subjek, seperti verba perbuatan dan proses. Selain itu, verba keadaan juga tidak dapat dipakai untuk membentuk kalimat perintah, seperti sukalah atau sakitlah. Tidak berterima secara semantis. Selain ketiga arti di atas, ada pula arti lain yang terdapat pada verba tertentu, seperti mendengar atau melihat. Memiliki makna yang tidak termasuk dalam 3 arti di atas. Mendengar dan melihat merujuk pada peristiwa yang terjadi pada seseorang tanpa kesengajaan dan kehendaknya, yakni adanya suara yang masuk ke telinganya. Peristiwa tersebut berbeda dengan mendengarkan
yang mengandung unsur kesengajaan. Dengan demikian, kalimat "dia mendengar lagu itu" berbeda dengan "dia mendengarkan lagu itu". Verba seperti mendengar dan melihat dinamakan verba pengalaman. Verba tahu, lupa, ingat, menyadari, dan merasa juga tergolong ke dalam verba pengalaman. Masih terkait dengan arti verba, perlu diketahui bahwa arti verba dapat mengalami perubahan karena adanya afiksasi. Kata membeli yang merupakan verba perbuatan dengan menambahkan sufiks kan pada verba ini sehingga menjadikan membelikan, maka verba tersebut mengalami perubahan makna atau arti, yaitu bahwa perbuatan membeli tersebut dilakukan untuk orang lain. Arti yang terkandung di dalam verba tidak dipengaruhi oleh bentuknya. Apakah suatu verba berwujud kata yang tanpa afiks, kata yang dengan afiks, dan atau kata dengan afiks tertentu. Verba dalam bentuk paling dasar, misalnya beli dan pergi, dapat menyatakan makna perbuatan. Begitu juga sebaliknya, verba berafiks, misalnya menguning dan membesar, dapat menyatakan makna proses. Arti verba juga tidak selalu berkaitan dengan status ketransitifan suatu verba. Suatu verba tak transitif dapat memiliki arti perbuatan dan dapat pula arti proses, misalnya pergi dan menguning. Sebaliknya, verba transitif pada umumnya mengandung arti perbuatan. Namun demikian, hal itu juga tidak berlaku bagi seluruh verba transitif, misalnya mendengar atau melihat. Tidak menyatakan verba perbuatan. Yang ketiga, adjektiva. Dari sudut pandang semantik, adjektiva merupakan bentuk yang memberikan keterangan yang lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam frasa atau kalimat terkait dengan kualitas atau keadaan. Contoh, yang pertama, anak kecil itu menjual koran. Yang kedua, Andi sakit dan tidak tertolong lagi. Dalam kalimat pertama, kata kecil merupakan adjektiva membatasi nomina anak pada tingkatan frasa. Adapun pada kalimat kedua, adjektiva sakit membatasi nomina khusus Andi pada tingkatan kalimat. Kelas adjektiva menunjukkan adanya dua tipe pokok, yaitu adjektiva bertaraf dan adjektiva tak bertaraf. Adjektiva bertaraf mengungkapkan suatu kualitas, sedangkan adjektiva tak bertaraf mengungkapkan keanggotaan dalam suatu golongan. Pertama, adjektiva bertaraf. Jenis adjektiva ini dapat diklasifikasi lebih jauh menjadi 7 macam, yaitu yang pertama, adjektiva pemberi sifat, yaitu memberikan kualitas dan intensitas yang bercorak fisik atau mental. Misalnya, aman, ganas, bersih, cocok, dangkal, panas, indah, dan dingin. Yang kedua, adjektiva ukuran, mengacu ke kualitas yang dapat diukur dengan ukuran yang sifatnya kuantitatif. Misalnya, berat, pendek, tebal, lapang, ringan, kecil, tipis, sempit, tinggi, besar, longgar, panjang, rendah, dan luas. Yang ketiga, adjektiva warna, mengacu ke berbagai warna seperti merah, hitam, kuning, putih, hijau, jingga, biru, dan lembayung. Yang keempat, adjektiva waktu, mengacu ke masa proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung yang berfungsi sebagai pewatas. Misalnya, lama, segera, larut, jarang, mendadak, sering, singkat, dan cepat. Yang kelima, adjektiva jarak, mengacu ke ruang antara dua benda, tempat, atau mewujud sebagai pewatas nomina. Misalnya, jauh, rapat, dekat, renggang, dan akrab. Yang keenam, adjektiva sikap batin, mengacu ke suasana hati atau perasaan. Misalnya, bahagia, bangga, ngeri, benci, pening, berani, rindu, cemas, gembira, sayang, sedih, iba, segan, jahat, takut, jemu, yakin, dan kagum. Yang ketujuh, adjektiva cerapan, mengacu ke kualitas dari aktivitas yang dilakukan panca indera.
yakni penglihatan, pendengaran, penciuman atau penghidungan, perabaan, dan pencitrasaan. Misalnya, untuk penglihatan, gemerlap, suram, terang. Untuk pendengaran, bising, garau, jelas, merdu, nyaring, dan serak. Untuk penciuman, anyir, busuk, harum, semerbak, tengik, dan wangi. Untuk perabaan, basah, halus, kasar, keras, kesat, lembab, lembut, dan licin. Untuk pencitrasaan, asam, enak, kelat, lezat, lemak, manis, pahit, payau, sedap, dan tawar. Perlu dikemukakan di sini bahwa batas antara 7 kategori itu tidak selalu jelas secara semantik, bahkan kadang-kadang bertumpang tindih. Namun, secara morfologis akan tampak perbedaan potensi penurunannya. Kedua, adjektiva tak bertaraf. Adjektiva jenis ini menempatkan acuan nomina yang diwatasinya di dalam kelompok atau golongan tertentu. Sesuatu hanya dapat berada di dalamnya atau di luarnya. Misalnya, abadi, buntu, mutlak, gaib, ganda, genap, sah, yasal, kekal, dan tunggal. Termasuk di dalam kelompok ini adjektiva bentuk, seperti bundar, lonjong, bengkok, lurus, dan bulat. Ada beberapa adjektiva yang dapat dipakai sebagai adjektiva bertaraf dan sebagai adjektiva tak bertaraf sekaligus, tergantung pada makna yang akan disampaikan. Contoh, adjektiva sadar. Pada frasa rakyat yang sadar, kata sadar termasuk adjektiva bertaraf, sehingga dapat dikatakan lebih sadar, kurang sadar, sangat sadar. Namun, pada kalimat pasien itu hingga sekarang belum sadar, kata sadar merupakan adjektiva tak bertaraf. Pada pemakaian seperti ini, orang hanya dapat dikatakan sadar atau tidak sadar. Selanjutnya yang keempat, adverbia. Adverbia berdasarkan tatarannya dibedakan menjadi adverbia dalam tataran frasa dan adverbia dalam tataran klausa. Pada tataran frasa, adverbia adalah kata yang menjelaskan verba, adjektiva, atau verba lain. Contoh, yang pertama, ia sangat mencintai istrinya. Yang kedua, ia selalu sedih mendengar lagi itu. Yang ketiga, kami hampir selalu dimarahinya setiap pagi. Pada contoh di atas, dapat dilihat bahwa adverbia sangat menjelaskan verba mencintai. Adverbia selalu menjelaskan adjektiva sedih, dan adverbia hampir menjelaskan adverbia selalu. Pada tataran klausa, adverbia menjelaskan fungsi sintaksis tertentu. Jadi, adverbia dapat menerangkan verba, adjektiva, adverbia lainnya, nomina, dan frasa preposisional, pronomina, dan numeralia. Contoh, yang pertama, guru saja tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Yang kedua, ia merokok hampir 5 bungkus sehari. Pada contoh di atas, berdasarkan perilaku semantis, dapat dibedakan 8 jenis adverbia, yaitu yang pertama, adverbia kualitatif, yaitu adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat, derajat, atau mutu. Yang termasuk adverbia ini antara lain adalah kata paling, sangat, lebih, dan kurang. Yang kedua, adverbia kuantitatif, yaitu adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan jumlah. Yang termasuk adverbia ini antara lain adalah kata banyak, sedikit, kira-kira, dan cukup. Yang ketiga, adverbia limitatif, yaitu adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan pembatasan. Yang termasuk adverbia ini antara lain hanya, saja, dan sekadar. Yang keempat, adverbia frekuentatif, yaitu adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan adverbia itu. Yang termasuk adverbia ini antara lain selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang. Yang kelima, adverbia kewaktuan, yaitu adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan saat terjadinya peristiwa yang diterangkan oleh adverbia itu.
Yang termasuk adverbia ini antara lain adalah seperti baru dan segera. Adverbia saja menjelaskan guru yang berfungsi sebagai subjek. Adverbia hampir menjelaskan 5 bungkus yang berfungsi sebagai objek. Adapun jika dilihat dari segi kategorinya, guru merupakan nomina. 5 bungkus merupakan frasa numeralia. Dengan demikian, yang dapat dijadikan patokan sebagai ciri adverbia tidak hanya fungsi kata atau bagian kalimat yang diterangkannya, tetapi juga kategorinya. Yang keenam, adverbia kecaraan, yaitu adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan bagaimana peristiwa yang diterangkan oleh adverbia itu berlangsung atau terjadi. Yang termasuk adverbia ini antara lain adalah bentuk seperti diam-diam, secepatnya, dan pelan-pelan. Yang ketujuh, adverbia kontrasif, yaitu adverbia yang menggambarkan pertentang dengan makna kata atau hal yang dinyatakan sebelumnya. Yang termasuk adverbia ini antara lain adalah bentuk seperti bahkan, malahan, dan justru. Yang kedelapan, adverbia keniscayaan, yaitu adverbia yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan kepastian tentang keberlangsungan atau terjadinya hal atau peristiwa yang dijelaskan adverbia itu. Yang termasuk adverbia ini antara lain adalah bentuk seperti niscaya, pasti, dan tentu. Sekian dan terima kasih sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.